Solo itu ada di depan ayam goreng Butoha itu ya. Itu strategis orang sholat di situ itu banyak gitu ya. Banyak namanya masjid musafir, memang digunakan untuk musafir, bahkan dibuka 24 jam. Maka boleh dalam satu waktu, satu masjid itu digunakan jamaah berkali-kali sesuai dengan jumlah tamu yang ada. Yang kedua, masjidun ya hayyun lahu imamun rotib, masjid yang tidak di musafir atau masjid yang tidak disediakan untuk musafir, masjidnya di dalam kampung, di dalam perumahan, ya, yang masjid tersebut memang secara khusus hanya dihuni oleh masyarakat setempat. Orang lain tamu sholat di situ tuh ya jarang banget ya, jarang nganggu banget. Kalau pas ada tamu nginep di situ aja, nginep di Pak Danar jasa sholat sini, ya. Kalau enggak kan yang sholat di Baitul Salam ini jarang. Orang kok mau lewat, sholatnya Baitul Salam itu jarang. Masalahnya menggok gitu dah. Kalau Thayyibah saja masih, sholat Thayyibah gitu ya. Tapi kalau sudah masuk kayak gini kok orang lewat dari sana kok milih sholatnya di Baitul Salam kan ya nggak ada loh. Jarang lah gitu ya. Ini namanya masjid yang tidak musafir. Fahadha mahalul khilaf bainal ulama. Lah yang seperti inilah yang para ulama berbeda pendapat. Kalau yang masjid musafir tadi sudah ijma ulama sepakat boleh berjamaah berulang kali. Watakik ayukol inna tikrarul jamaati fihi lahu halatan. Mengulangi atau melakukan jamaah berkali-kali di masjid yang kampung ini, bukan musafir ini, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ayyakuna amron aridon. Memang ada sesuatu hal yang baru, ya, ada sesuatu, sebuah kayak halangan. Wal aslu anal jami illa man ta'akhkhara li udrin yusalluna ma'al imam ratib fa ayanan yadkhulu isnan au aksar wa qad salamal imam fa yusra'u lahum ayyuki mujama'atan ukhra min ghairi karohah. Masjid yang seperti ini harusnya itu berarti ideal. Ya semua masyarakat yang ada jamaah sekali dengan imam rawatib yang ada. Kecuali kalau uzur, mungkin ketiduran atau tadi ada kerjaan yang sangat mendesak di rumah sehingga dicepet-cepetin ternyata orangnya ndak tekan kono wis rampung gitu jamaahnya ya. Atau ke kamar mandi lama mungkin, maka boleh ketika datang sudah telat melakukan jamaah bareng 2 atau 3 orang. Tapi kalau sengaja, imamnya sapa to masjid ngono? Oh, imamnya Pak Budi. Kok ora setuju aku imam Pak Budi misalnya. Pokoknya nanti kita ke masjid kalau Pak Budi sudah salam. Enggak boleh kalau kayak gitu ya. Itu namanya memang membuat fitnah kalau kayak gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Kalau ketinggalannya itu uzur memang benar-benar uzur. Dan kalau uzur itu kan hanya 1-2 orang, enggak rombongan. Enggak rombongan. Maka boleh, karena seharusnya hanya 1 kali, kecuali ada uzur. Dalil yang dipakai adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki ya, absara rajulan yusolli wahdah, seorang yang sholat sendirian. Faqala, jadi sholat sendirian, jamaah sudah selesai, dia datang sendirian, dhewe ple, bahasa Jawane ya, dhewe ple. Kemudian Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ah. Tidakkah ada salah satu orang yang ingin bersedekah dengan orang itu? Gitu. Ternyata Rasul menunjuk salah satu orang disuruh untuk jamaah dengan orang itu. Ketika disebut sholat apa ya? Sholat sedekah. Sholat sedekah. Dia sholat agar mensedekahi orang tersebut. Menjadi pahala berjamaah. Dalil inilah yang membolehkan orang yang datangnya terlambat karena uzur boleh melakukan jamaah yang kedua dan seterusnya. Waqad fa'alahu Anas bin Malik. Anas bin Malik juga pernah melaksanakan hal yang demikian.
Dalam riwayat Abi Usman mengatakan atana Anas bin Malik fi masjidi Bani Sa'labah. Anas bin Malik suatu saat itu datang di masjid Bani Sa'labah telat. Kemudian Anas bin Malik tanya, "Shallaitum, apakah kalian sudah sholat semua?" Sudah selesai, Anas itu. Wadzalika sholatul ghoda, ya, sholat pagi, sholat subuh ya. Faqulna na'am. Maka kemudian kami menjawab, iya sudah. Faqala li rasulin adzin fa'adzana wa aqama tsumma sholat fi jama'atin. Anas bin Malik malah nyuruh, ayo azan, tapi azan yang pelan aja. Azan tuh iqamah terjamaah 2 orang. Gitu ya. Berarti boleh jamaah 2 kali, 3 kali, kalau uzur. Tidak disetting karena nggak setuju tadi Pak. Ya, Pak Danar sentimen sama Pak RW misalnya. Kalau sana ngimami jadi kan nggak ikut, nunggu sampai selesai. Itu ternyata di sebuah kampung itu pernah terjadi kayak gitu ya. Jadi imam kono wis ngosek, kelompokku ngosek gitu ya. Mungkin beda pilihan presidennya. Ya, beda partai lah. Kalau itu nggak boleh itu ya. Yang boleh karena udzur. Karena udzur itu macam-macam. Bisa lupa, bisa ketiduran, bisa ke kamar mandi, bisa ya macam-macam namanya udzur ya. Namanya udzur. Boleh kalau udzur. Dan hadis dari Salamah bin Kuhail, Anna Mas'ud dakhulal masjid. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud pernah memasuki sebuah masjid, waqad shallu, dan para jamaah sudah pada sholat. Fasyama'a bi Alqamah wal Aswad wa Masruq, ya. Salamah bin Kuhail kemudian jamaah sama Ibnu Mas'ud ya, bertiga ya, jamaah bertiga. Wala yu'rif lahuma mukhalafun minas sahabah li anna sholatal jamaah tabdulu sholatal fardhi kama taqaddama. Dan hal yang demikian itu tidak ada pertentangan dari sahabat-sahabat yang lain, enggak ada yang mengingkari. Berarti dibolehkan kalau bentuknya udzur. Kondisi yang kedua, al-halati saniyah ayakuna amron muqtadan rotiban muhtawa to'an alaih. Dibiasakan, misal ini masjid ini dibangun oleh 2 organisasi, misal ini contoh aja ya, dibangun oleh orang NU dan oleh orang Muhammadiyah, misalnya ini misal. Setelah masjid itu jadi, diadakan kesepakatan, karena ini kita beda organisasi, jadi jamaahnya 2 kali ya. Jadi kalau NU-nya sudah, nanti Muhammadiyah baru belakangnya atau sebaliknya. Dan itu berjalan menjadi kebiasaan, itu nggak boleh gitu ya. Ya tetap harus jadi satu. Kalau imamnya gentenan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau jamaahnya yang gantian itu nggak boleh gitu ya. Nah, atau dibangun oleh 3 organisasi. Singuman paling kari kan sholat zuhur jam 2. Nah, sholat maghrib, wah sing kari someh ora man wektu tuh. Nah, maka tidak boleh ya. Ka ayat tafiqa kullu taifah ashabu madhab au nahwi dzalik ala ayyusallu fi nahiyatin minal masjid au fi waqtin muhaddadin ghairi waqti taifatil ukhra fa la syakka fi karahatihi li anahu lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dicontohkan 2 madhab, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi gitu. Kemudian misalnya tingkat 2, ya sudah yang madhab Syafi'i jamaahnya di tingkat bawah, yang Hanafi di tingkat atas juga nggak boleh gitu ya, tidak boleh. Atau gantian waktunya juga tidak boleh. Enggak pernah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma fihi min tafarruqi kalimatil muslimin, itu menjadi sebuah perpecahan. Ya. Jadi siapapun yang imamnya, ya kita yang ikut berjamaah dari madhab siapapun imamnya gitu ya. Kita ikut berjamaah. Walamma fihi minad dakwah ilal kasal anil jamaah. Ya, anil jamaatil ula bihusati intidhari tsaniyah. Bahkan bagi orang awamnya pasti mereka tidak ingin jamaah yang awal waktu ya. Mesti pas jamaah itu nanti toh ya ada jamaah lagi ya, mesti gitu toh. Apalagi sampai 3 kali. Lah yang lebih awam lagi pasti malah nggak ikut sholat gitu ya. Nah, bilang sama kelompok yang jamaah paling dulu, saya nanti ikut sana.
bilang sama yang sana, saya sudah ikut sana, jadi nggak sholat malah. Iya, jadi tidak sholat dengan alasan sudah ikut sana. Ini menjadi malas, nggak boleh ya. Fayasulu at-tawani anil hudur, bahkan akhirnya terus tidak datang. Wa hadza huwa mulakhidu Malik wa Syafi'i ya, hainama karhan tikrarul jamaah fil masjidil wahid. Yang Imam Syafi'i membenci sekali terhadap masjid yang digunakan jamaah 2 kali atau 3 kali dalam satu waktu ya, dalam satu masjid. Imam Syafi'i kalau bilang karohah itu benci, itu ternyata banyak ke dalam hukum haram ya. Artinya tidak dibolehkan, berdosa. Kemudian man sholat munfaridan tsumma ata masjidah jama'atin fal yusolli ma'ahum. Barang siapa yang sudah sholat sendirian kemudian datang ke masjid jamaah, maka alangkah baiknya mengikut jamaah lagi. Atau orang yang sudah sholat jamaah di masjid lain ya, kemudian datang ke masjid lainnya dan jamaah masih berjalan, maka sebaiknya ikut jamaah. Kita udah gasik jamaah subuh di Baitussalam, habis sholat ke Thayyibah mau kajian subuh gitu, sampai situ ternyata baru iqomat ya kita ikut jamaah lagi gitu ya, kita ikut sholat lagi, jangan malah duduk di serambi sambil ngopi. Jadi nggak boleh, kita jamaah lagi gitu ya. Wa hadza mustahabun li tahsili fadlil jamaah, dianjurkan itu karena berhasil menghasilkan pahalanya jamaah. Ya, Nabi pernah berkata kepada 2 orang laki-laki, alladzaini ra'ahuma khalfas shaf lam yusalliya wa qad salliya fi rihalihima. Nabi melihat orang itu setelah selesai sholat ternyata duduk-duduk di belakang shaf. Kemudian ketika ditanya, ternyata kenapa kok nggak ikut jamaah bersama aku? Jawabnya, tadi sudah sholat di sana kok ya Rasul. Sudah sholat di sana. Dalam satu riwayat, sholat di masjid Quentin, karena Nabi pada saat itu sholat di masjid Khaif. Masjid Khaif itu masjid yang dekat dengan Jamarot, depannya yang buat lempar jumroh itu. Masjid Quentin yang ada di luar terowongan ya, luar jalan Muasim itu. Sudah sholat di sana gitu. Maka Nabi mengatakan fala taf'ala, jangan kau ulangi lagi bentuk yang kayak begitu itu. Idza sholaituma fi rihalikuma, apabila kamu sudah sholat di sana, sholat di kendaraan, sholat di rumah, sholat di masjid lain, tsumma ataituma masjidah jama'atin, kemudian kamu mendatangi masjid yang masih berjalan jamaah, fasolliya ma'ahum, maka sholatlah kalian berdua dengan jamaah itu, fa innaha lakuma nafilah, karena salah satu dari yang 2 itu salah satunya menjadi pahala sunnah. Ini namanya luar biasa, kita itu ketika datang ke masjid itu ternyata masih dianjurkan untuk jamaah, ada kesempatan yang kemudian mendapatkan pahala dari jamaah itu. Nah, kadang-kadang orang itu kan bermalas-malasan, jangankan sudah sholat di tempat lain gitu ya, kadang-kadang belum sholat aja wudunya dibikin lama, jalannya dibikin lama karena males jamaah itu ya. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ya, Nabi mengatakan, kaifa anta idza kanat alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha. Hai Abu Dzar, sekiranya ada masjid itu takmirnya itu suka menunda-nunda waktu azan. Sekarang duhurnya jam 11:30. Nah, takmirnya itu nggak boleh kalau segera azan, nanti pokoknya azannya mungkin jam 1 atau 1:30 gitu. Bagaimana sikapmu gitu? Tapi Abu Dzar menjawab, fama ta'muruni ya. Apa yang panjenengan perintahkan ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, sholli sholata li waqtiha. Ya pas masuk waktu itu kamu sholat itu aja. Sholat meskipun sendiri. Fa in adraktaha ma'ahum fasolli. Kamu selesai sholat kok imamnya datang azan di situ, ya ikut sholat lagi gitu. Fa innaha laka nafilah, yang satunya jadi
Sunnah luar biasa toh. Cara apa ya? Kalau kita bilang toleransi dalam hal beribadah loh itu. Apalagi urusan sosial dalam hal beribadah loh. Kan misalnya satu rombongan datang ke masjid, Kemudian di tengok-tengok udah azan tuh belum, ya nggak tahu itu toh. Nah, terus kemudian kita sholat. Terus selesai sholat, terus situ datang muadzinnya diadzani. Kemudian setelah itu kita bareng-bareng pergi, itu kan saru kan itu. Diadzani malah rumangnya piye to ngono. Ora percaya mbek imam kene apa piye kan gitu. Kan gitu ya. Ini kan toleransi. Meskipun masalah sah tadi kan sudah sah gitu ya. Sehingga Rasul pun menyuruh kamu berhenti sejenak, ikut sholat bersama mereka. Menghormatinya luar biasa. Masya Allah ya. Wa'ala istihbabil i'adah ma'al jamaah ittafaqo ahlul ilmi walahum tafdilat. Bahkan mengulangi jamaah seperti itu, mengulangi sholat bersama jamaah itu ulama sepakat dan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, ya, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Wa min dzalika istisnaul maghrib indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak berlaku bagi sholat maghrib ya. Mungkin sholat maghrib itu pendek gitu ya. Sholat maghrib itu pendek sehingga mereka mengatakan tidak ya. Wala tu'adu li anaha witrun nahar. Karena kalau sholat maghrib itu ganjil, witirnya siang. Karena kalau diulang menjadi genep gitu ya. Kalau sholat maghrib 2 kali kan jadi 6 rakaat. Wong ganjil itu kali ganep kali ganjil jumlahnya jadi ganep. Iya. Nah, artinya jadi genep kalau 2 kali ya. Masuk terus mau 3 kali, maka tidak berlaku bagi sholat maghrib. Fa in kana sholal fardhu fi jama'atin fahal yu'idu idza atal jamaah. Tadi kan ketika sholat sendirian, tapi bagaimana ketika sudah sholat fardu ya, ad-dhahir anahu yustahab. Sudah sholat jamaah juga tetap dianjurkan ya. Wong Nabi mengatakan sholaituma ayyastuku bil infirat wal jamaah. Kamu apakah sudah sholat di sana? Kalau kamu sudah sholat, baik sholat jamaah maupun sholat sendirian, kok mendapatkan di masjid yang sedang berjalan sholat jamaah, maka dianjurkan untuk mengikutinya. Masya Allah, luar biasa. Mayuf'alu ba'da inqidha'i shalah, apa kemudian yang dilakukan setelah selesai sholat? Setelah sholat itu ngapain gitu ya? Dan ada suatu pepatah mengatakan man laisal wirid fahuwa kal kirid. Barang siapa yang tidak wiridan habis sholat langsung pergi, itu seperti monyet gitu ya. Bahasanya kita lamcing, salam langsung, toleh kanan, toleh kiri, pelencing. Itu kan kalau jenengan melihat kera kan di jalan kayak gitu atau di mana? Lari. Ya, coba besok diamati Pak Danar kalau melihat monyet mesti pergi itu lah. Makanya orang sholat kok toleh kanan, toleh kiri pergi itu kal kirit gitu ya. Ya, maka diajarkan zikir, zikir dulu ya. Istiqbalul imam annas ba'da taslim wa muksihi yasiran qabla insirafihi. Imam dianjurkan menghadap ke arah makmum dan duduk sebentar untuk zikir ya. Sahabat Samurah bin Jundub mengatakan, karena anabiyu idza sholat aqbala alaina biwajhi. Rasul ketika mengimami kami, maka kemudian menghadap ke arah kami. Ya, menghadap ke arah kami, aqbala alaina biwajhi. Jadi balik kanan ya, balik kanan. Al hikmah fi istiqbalil makmumin ayu alimahum ma yahtajuna ilaih. Awalnya adalah apa faedah Nabi menghadap ke arah makmum untuk mengajari yang dibaca itu apa gitu ya. Nah, maka dalam hal zikir habis sholat itu ada sebagian mazhab yang bilang keras, ada yang sebagian mazhab bilang sir. Ya, ternyata ketika keras itu ngajari yang belum tahu bahwa habis sholat itu baca apa gitu ya. Ya, tapi tidak dilakukan terus-menerus ya. Karena untuk mengajarinya. Kama fi hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani,
Dia mengatakan sholat Rasulullah sholat subhi. Nabi sholat subuh bersama kami bil Hudaybiyah di daerah Hudaybiyah. Ya. Ala isri samain kanat minal lailah. Sholatnya itu atap langit itu ya pada malam-malam ya atau malamnya itu gelap gitu ya minal lailah. Falamma in sarafa aqbala ala nas. Ketika selesai Nabi menghadap ke arah kiblat. Hal tadruna madza qala rabbukumnya. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kamu apa yang dikatakan Tuhanmu? Wa qila ghairu dzalik wa ala kulli halin fahadhihi ya sunnah al haririyah bita'asiyah. Itu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka yustahabu ayyakuna fi istiqbalihi lahum ila jihati yaminih aqrab. Boleh juga menghadap ke arah kanan. Kanan ketika hadap sana, berarti hadapnya sana ya. Bukan kanan ketika menghadap ke timur itu ya. Dalam hadis Al-Barra mengatakan kunna idza sholaina khalfa Rasulillah, kami kalau sholat bersama Rasulullah ahbabna anakuna an yamini. Aku suka di sebelah arah kanannya. Kenapa? Yakbilu alina biwajhi, karena kami akan berhadapan-hadapan langsung dengan muka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yustahabul imam qabla istiqbalin nas ayyam kusa mustaqbilal qiblah miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebelum menghadap ke arah makmum itu dianjurkan menghadap ke arah kiblat dulu dengan sekedar mengucapkan Allahumma antas salam ya wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Kama yaf'alu an-nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah dari Barra, qala rafaqtu as-salata ma'a Muhammadin fawajatuhu qiyamahu faraqatuhu fa'tadaluhu ba'daruqihi fasajatuhu fajalastuhu baina sajdatain fasajatuhu fajalastuhu ma baina taslim wal insirab qoriban minas sawa. Jadi aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Aku mengikuti berdirinya, rukuknya, iktidalnya, ya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, sujud keduanya, sujud di antara sebelum salam, ya. Kemudian Nabi itu membatasi antara itu lamanya sama. Sama. Kemudian Nabi pergi. Ummi Salamah mengatakan karena yamkusu fi makanihi yasiron. Berhenti sebentar ya. Nabi berhenti sebentar. Siratun sirafin nisa akibat sholawat. Kemudian jamaah perempuan itu dianjurkan segera pergi ketika memang majelis atau masjid untuk jamaahnya itu campur antara laki-laki perempuan, nggak ada sutrohnya, nggak ada satirnya. Maka setelah selesai sholat perempuan diharapkan pergi terlebih dahulu. Di sini menunjukkan sahabat-sahabat perempuan itu dulu juga pada pergi ke masjid. Meskipun keutamaan perempuan itu sholat di rumah, tapi tetap dianjurkan juga sholat di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat perempuan. Ya, yang dulu antara perempuan dan laki-laki satu ruangan. Ya. Makanya shopnya laki-laki yang paling baik paling depan, shopnya perempuan yang paling baik belakang. Karena satu ruangan. Nah, kalau ruangannya beda kayak gini ya, ibu-ibu tetap yang utama ya paling depan, gitu ya. Yang utama paling depan. Ummi Salamah mengatakan anna nabiyya kana yamkusu fi makanihi yasiran. Nabi berhenti sebentar, qala Ibnu Syihab fanaro wallahu alam likai yanfidhu man yansarifu minan nisa. Ternyata Nabi itu menunggu biar perempuan pada budal terlebih dahulu ya. Maka ditunggu supaya enggak desak-desakan. Mungkin dulu pintunya satu gitu ya. Pintunya satu, ruangannya satu. Juga dari Ummi Salamah, an-nisa fi ahdi Rasulillah kunna idza salamna minal maktubah kumna. Perempuan ketika sholat pada zaman Nabi ketika sudah salam maka mereka langsung bangun, berdiri. Wa sabata Rasulullah wa man shalla minar rijal masyaallah. Dan para bapak-bapak nunggu ketika Rasulullah masih duduk, ya Rasulullah sahabat itu duduk. Di sini juga dianjurkan kita nggak boleh kecuali udzur pergi mendahului imamnya. Jadi imamnya belum pergi dulu. Itu nggak boleh sebagaimana yang dilakukan para sahabat dulu menunggu Rasulullah pergi. Fa idza qama Rasulullah qama ar-rijal.
Ketika Rasulullah yang jadi imam itu pergi, baru mereka pergi. Wa hadza mahaluhu idza shola an-nisa khalfar rijal mubasyaratan. Tadi sudah disinggung ketika sholat laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Pintunya satu, ruangannya satu gitu ya. Wa kana khurujuhum jami'an min babin wahid. Pintu keluarnya satu, desak-desakan malah bahaya kan? Amma idza kanat hunaka babun mustaqillun linisa wa hunna muhtajibatun anir rijal falahuna ayab qaina fi musallahuna yusabbihna wa yumah ya wa yuham wa yuhamidna wa yukabbirna wa yuhalilna bil adhkar al ma'hud dubura kulli sholatin fa innal malaikati tusolli alaihinna madumna fi musallahunna malam yuhdisna. Kalau tempatnya terpisah, ya kemudian pintu masuk dan keluarnya beda, ya maka perempuan pun juga dianjurkan berhenti sejenak untuk zikir, entah itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, ya karena malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berhenti sejenak setelah sholat dalam rangka untuk zikir. Jadi tadi berlaku ketika memang tempatnya itu satu, ya. Wal mustahab ayakuna an-nisa babun khosun lasiaman fi zamanil fitnah. Nah, perempuan menggunakan pintu tersendiri dan alhamdulillah sekarang masjid-masjid yang ada antara laki-laki perempuan terpisah, ya, terpisah. Ada yang belakang depan, ada yang bawah atas gitu ya. Mungkin juga ada yang di tempat di serambi samping dan seterusnya terpisah.